Pria ini namanya. Dan ia saat ini sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Dan yang merupakan seorang produser musik. Ini sudah 5 tahun lamanya gak kunjung menemukan. Dan mencetak penyanyi yang laris manis di pasaran. Selain itu rumah tangganya bersama Miriam sedang dalam proses perceraian siang itu. Dan menjemput anaknya yang bernama Violet pulang sekolah. Di mana dan ini sebenarnya nggak deket-deket banget sama anak semata wayangnya itu. Lalu dan pun ngajakin Violet mampir ke kantornya. Kebetulan di sana bosnya yang bernama Saul ingin mengajak dan berbicara secara empat mata. Mengingat dan gak ada progres sama sekali. Dengan berat hati, Saul harus memecat dan dari kerjaannya. Awalnya dan menentang keras keputusan Saul. Tapi apalah daya ia gak punya kuasa apa-apa. Dan akhirnya ia pun hanya bisa pasrah. Di bar dan meminta Violet untuk gak menceritakan kejadian barusan pada Miriam. Yang gak ingin nasibnya yang kini pengangguran malah membuat Miriam semakin yakin untuk menceraikannya. Bahkan saking kerennya ia sekarang. Dan gak mampu membayar minumannya. Alhasil ia pun ngajakin Violet buru-buru kabur dari sana. Beberapa saat kemudian, Dan Violet tiba di rumah Miriam. Gak lama dari itu, Dan Miriam lagi-lagi kembali ribut besar. Hingga membuat Violet capek dengernya. Gak ingin berlarut-larut dalam keributan itu. Dan pun mengalah dan segera angkat kaki dari rumah Miriam. Kini Dan pun galau berat. Untuk meredam kegalauannya dan pergi minum-minum di bar. Dan saat lagi asik minum, ada seorang perempuan yang bernama Greta sedang menyanyikan lagu ciptaannya dengan merdu dan penuh penghayatan. Rupanya Greta ini adalah seorang penyanyi indie sekaligus pencipta lagu. Ia aslinya berasal dari Amerika yang mencoba mengadu nasib ke New York bersama kekasihnya yang bernama Dave. Di mana Dave ini juga seorang penyanyi rockstar yang sedang naik daun. Sesampainya di New York, Greta tinggal seatap bersama Dave di sebuah apartemen. Gak berselang lama, Dave pun masuk dapur rekaman. Dan setelah itu, lagu-lagu Dave sukses besar di pasaran. Ia kemudian langsung mengadakan tur konser ke seluruh dunia. Suatu hari Greta menyanyikan lagu ciptaannya Dave. Selesai Greta menyanyi, Dave pun langsung terpukau. Apalagi saat tahu lagu itu ternyata sengaja diciptakan Greta untuk Dave sebagai kado di hari Natal. Baginya itu adalah kado yang terindah yang pernah ada di dalam hidupnya Dave. Dan berbulan-bulan kemudian, saat Dave kembali ke New York, ia mempunyai lagu baru yang Dave ciptakan sendiri, tanpa banyak omong. Dave pun mendengarkan lagu ciptaannya kepada Greta. Awal-awalnya Greta menikmati lagu itu, namun lambat laun dia menyadari kalau lagu itu berisikan tentang isi hati Dave, yang ternyata telah jatuh cinta dengan cewek lain. Parahnya cewek itu adalah salah satu pegawai yang ada di label musiknya Dave. Sontak Greta murka sejadi-jadinya. Yang gak habis pikir segampang itu Dave mengkhianatinya. Padahal hubungan mereka udah berjalan selama 5 tahun. Dan akhirnya Greta pun pergi meninggalkan Dave. Ia kemudian nginap di kosan temannya yang bernama Steve. Dan sewaktu Greta akan memesan tiket pulang ke Amerika, tiba-tiba ngajakin Greta pergi ke bar. Dan di sana Steve membujuk Greta yang lagi galau untuk menyumbangkan sebuah nyanyian. Nyanyian Greta barusan benar-benar telah memikat Dan pun merasa Greta memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi penyanyi terkenal. Dan tanpa basa-basi, Dan pun menawarkan Greta agar bergabung dengan label musiknya. Sayangnya Greta sama sekali nggak tertarik. Namun, Dan nggak pantang menyerah. Ia terus membujuk Greta dengan ngasih tahu pencapaian terbesarnya sebagai produser musik. Kalau dirinya itu pernah melahirkan 2 penyanyi terkenal yang pernah mendapatkan 2 Grammy. Mendengar itu tentu saja Greta tetap gak minat. Meski begitu, Dan tetap mencoba sekali lagi untuk meyakinkan Greta sebelum tuh cewek pulang. Tapi Greta udah membulatkan tekannya akan kembali ke New York. Keesokan harinya, Dan dikejutkan dengan telepon dari Greta yang ngabarin
kalau kini ia telah berubah pikiran. Ia setuju dengan penawaran. Dan kemarin, gak lama kemudian, Dan pun bertemu dengan Greta. Ia seketika kaget saat mengetahui Greta membawa demo lagu ciptaannya. Bahkan Greta selama ini gak pernah sekalipun mengcover lagu ataupun mengupload lagu ciptaannya ke sosial media manapun. Alhasil pas Dan mempertemukan Greta dengan Saul, Greta langsung menunjukkan kebolehan bakat menyanyinya secara manual. Dan di luar dugaan Saul sangat tertarik. Ia bersedia akan mengontrak Greta, asalkan Greta merekam demo lagunya. Karena peraturan tetaplah peraturan. Setiap penyanyi yang akan mereka rekrut haruslah memiliki demo lagu. Bukan malah mereka yang repot-repot merekam demo lagunya. Dan gara-gara penolakan itu terlintas ide di kepala. Dan untuk membuat album, Greta dengan merekam lagu-lagunya di berbagai lokasi di New York. Greta bisa memilih lokasinya sendiri. Dan mendengar ide itu Greta pun bersedia melakukannya. Di hari selanjutnya, Dan Greta pun mulai sibuk mempersiapkan album perdana Greta pertama-tama. Dan mengenalkan Greta dengan dua bersaudara yang jenius bermain musik biola dan selo selang beberapa hari kemudian. Dan merekrut seorang pianis berbakat. Setelah itu Greta dan pemain musiknya latihan bersama dengan mendapatkan arahan dari Dan. Siangnya Dan bersama Greta mengunjungi salah satu penyanyi yang dulu pernah diorbitkan oleh Dan untuk membalas semua jasa. Dan si penyanyi itu sama sekali nggak keberatan menjadi sponsor dana album Greta karena kalau nggak ada Dan ia juga nggak akan bisa hidup makmur seperti sekarang ini. Besoknya, Greta memulai rekaman lagu pertamanya di sebuah gang sempit. Melihat di sana ada segerombolan bocah sedang main, Dan pun meminta mereka berhenti. Ia lalu ngajakin mereka menjadi backing vokal Greta dengan memberi imbalan berupa uang $5 dan permen lollipop pada masing-masing setiap anak. Selesai rekaman lagu pertama, Dan pun ngajakin Greta mensurvei tempat untuk rekaman lagu selanjutnya. Dan pilihannya jatuh di sebuah rooftop dengan pemandangan gedung Empire State. Dan lalu menjemput Violet pulang sekolah. Ia lantas mengenalkan anak kesayangan itu pada Greta. Tak butuh waktu lama, mereka berdua pun akrab, seperti selayaknya seorang bestie yang udah kenal lama. Violet bahkan gak segan curhat ke Greta tentang gebetan di sekolahnya. Dan yang melihatnya pun takjub sekaligus sedikit iri, karena Violet gak pernah seterbuka itu pada ayahnya. Ketika tiba waktunya Violet pulang ke rumah Miriam, Greta di situ menawarkan agar Violet menjadi pengisi musik gitar di rekaman lagu selanjutnya. Dan yang mendengarnya sontak menegur Greta. Bagaimanapun juga, Dan tahu betul kalau Violet gak akan mampu melakukannya. Meski begitu, Greta tetap teguh dengan pendiriannya yang ingin ngajakin Violet menjadi pengisi musik gitarnya. Lagian dari mana Dan tahu Violet gak bisa melakukannya kalau Dan sendiri gak pernah ngasih Violet kesempatan untuk mencobanya. Merasa omongan Greta barusan ada benarnya. Dan pun minta izin ke Miriam untuk membiarkan Violet ikut rekaman bersama Greta. Ia harap Miriam bersedia meluangkan waktunya untuk mengantarkan Violet dan juga melihat proses rekamannya nanti. Malamnya saat Dan Greta sedang makan, Greta nggak sengaja menyinggung kehidupan rumah tangga Dan yang menurutnya sangat berantakan. Greta menduga kalau Dan ini terlalu sibuk dengan kerjaannya, sampai-sampai ia menelantarkan anak dan istrinya. Merasa Greta sok tahu Dan pun kesal bukan main, karena pada kenyataannya di saat Dan hampir gila dengan kerjaannya, Miriam malah ketahuan sedang bermesraan dengan laki-laki lain. Walaupun ia sibuk kerja sekalipun, tetap aja Miriam gak seharusnya menduakannya. Tapi kini Miriam telah putus dengan selingkuhannya. Mendengar itu Greta pun langsung menyesali omongannya.
untuk mencairkan kembali suasana. Dan Greta pun mulai ngobrol panjang lebar. Lalu Dan pun ngajakin Greta jalan-jalan keliling kota sambil mendengarkan lagu favorit mereka. Masing-masing secara bergantian. Dan tanpa terasa, perasaan nyaman mulai menghampiri hati mereka berdua. Mereka kemudian duduk di taman sambil mendengarkan musik dan melihat orang-orang yang berlalu lalang di jalanan di situ. Dan bilang kalau musik sudah seperti teman sejati yang selalu menemaninya dalam kondisi apapun. Entah senang maupun sedih, cuma musik aja yang paling ngerti perasaannya. Bahkan ada banyak yang menyimpang seseorang dalam sebuah musik, sehingga jadi susah untuk dilupakan. Ketika Greta pulang ke kos, Dave buru-buru memperlihatkan sebuah video mengenai Dave yang kini penampilannya udah berubah total. Di mana Dave kini sekarang memiliki jenggot yang sangat tebal. Hal itu lantas membuat Greta shock berat. Ia sama sekali nggak nyangka Dave benar-benar telah berubah menjadi sangat asing. Tapi bodohnya, Greta sampai detik ini masih belum bisa melupakan Dave. Gak ingin berlarut-larut dengan perasaannya. Greta pun segera melampiaskannya dengan menciptakan sebuah lagu yang terinspirasi dari kisah cintanya sendiri. Dan sejak saat itu, hari demi hari Greta lewati dengan rekaman lagu di berbagai tempat yang berbeda. Hingga akhirnya ia nggak punya lagi waktu buat mikirin mantannya, yaitu Dave. Sialnya di tengah rekaman, Greta tiba-tiba mendapatkan sebuah pesan dari Dave yang ingin mengajaknya ketemuan. Gak ingin ambil pusing dengan pesan itu, Greta terus fokus melanjutkan rekaman lagunya. Di mana kini Violet udah datang dan sangat antusias sekali memainkan gitarnya. Apalagi saat adu mekanik dengan Dan yang begitu lihai memainkan bassnya. Dan di luar ekspektasi siapapun, ternyata Violet ini jago banget main gitarnya hingga berhasil membuat semua orang berdecak kagum. Selesai rekaman, Dan pamit pulang bersama Violet dan juga Miriam. Entah kenapa melihat pemandangan itu, dada Greta seketika terasa sesak. Ia lalu membuka kembali pesan Dave dan membalasnya kalau ia bersedia bertemu dengan Dave di restoran. Tanpa basa-basi sedikit pun, Greta menanyai hubungan Dave dengan selingkuhannya. Rupanya belum lama ini, hubungan mereka udah berakhir. Setelah mengetahui kabar itu, Greta jadi merasa canggung sendiri. Dave yang menyadarinya segera mengajak Greta ke taman. Di sana, ia meminta Greta untuk mendengarkan lagu terbarunya yang sempat diciptakan Greta sebagai kado Natal waktu itu. Begitu selesai mendengarkan lagunya, Greta mendadak kecewa berat karena ada banyak lirik yang diubah tanpa seisinya dulu. Dan bukannya minta maaf, Dave malah tetap kekeh mempertahankan pendapatnya bahwa itulah yang terbaik agar lagunya menjadi hits. Bahkan tanpa ada rasa malu sedikit pun, Dave bilang ingin balikan dengan Greta. Tentu aja Greta langsung menolaknya mentah-mentah. Harusnya kalau Dave punya otak, minimal mikir dulu kalau hatinya itu bukanlah sebuah mainan yang kalau udah bosen bisa ditinggalin seenaknya dan digantikan dengan yang baru. Besoknya Dan Greta bertemu dengan Saul. Kali ini, mereka datang dengan sebuah album Greta yang udah jadi. Dan siapa sangka, Saul kini malah terlihat sangat tertarik untuk merekrut Greta ke dalam label musiknya. Mendengar itu, Greta langsung meminta Saul kembali mempekerjakan. Dan, selain itu Greta ingin albumnya dijual secara online, alih-alih dijual di toko manapun. Dan, kalau boleh jujur, Greta keberatan jika dirinya cuma mendapat $1 aja di setiap pen-downloadan lagunya. Padahal dari pihak Saul sendiri, selama produksi, mereka nggak nyumbang dana sepeser pun.
Meski permintaan Greta tadi terlihat sangat berani, tapi dan yakin, Saul pasti akan tetap memberikan kontrak pada Greta. Dan di momen itulah, Greta berterima kasih yang sebesar-besarnya karena dan telah membantunya melewati masa-masa tersulit dalam hidupnya. Begitu pula yang Dan rasakan. Baginya kehadiran Greta sudah seperti sebuah anugerah yang membuatnya menemukan kembali titik terang di tengah kehidupannya yang sedang dilanda keterpurukan. Sepulangnya Greta ke kosan, ia lagi-lagi mendapatkan pesan dari Dave, di mana Dave mengundang Greta untuk datang ke konsernya nanti malam. Akhirnya Greta pun datang ke konsernya Dave, di saat Dave mulai menyanyikan lagu ciptaannya yang berjudul Lost Stars. Melihat Dave menyanyikan lagu ciptaannya sesuai dengan versi originalnya, meski begitu, sementara itu, Dan terlihat sudah bekerja lagi bersama Saul, hingga tanpa sadar ia sampai menangis terharu. Greta akan tetap melanjutkan hidupnya tanpa ada Dave lagi di sisinya. Ia sekarang juga udah jadi setiap orang yang dengan mendownload lagunya. Sebulan kemudian, Greta memberitahu Dan kalau akhirnya ia memutuskan untuk merilis albumnya sendiri dengan mempublikasikannya secara online. Akan dikenakan biaya sebesar $1, dan di hari pertama perilisan albumnya, Greta udah mendapatkan keuntungan sebesar $10.000 atau sekitar 155 juta. Kini Greta pun menjadi penyanyi indie yang kaya raya dan juga terkenal.